Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Ai, udah hafal belum? Kak? Balik nyanyinya, ya kan? Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, Mama Ira, alhamdulillah hari ini enak banget buka puasa barengan sama anak muridnya Mama, sama Zahra dengan keluarganya. Wah, seru deh. Makanya seru banget hari ini, enak, alhamdulillah wa syukurillah, nikmat pokoknya ya. Habis makan kenyang, tidur enggak, kerja. Ayo kita ngobrol lah ya, sambil mengisi waktu sebelum sahur. Kalau Mama Ira ya sekarang ya, syutingnya ya. Oke, mari kita sama-sama membahas tentang satu hal. Pernah mendengar yang namanya mind wandering? Belum? Ya kan yang belum nih. Apa sih Mama Ira? Ada aja istilahnya hari ini. Jangan salah. Mind wandering ini bisa terjadi kepada siapa aja. Apa itu mind wandering? Misalnya gini. Pernah nggak ya kita ya? Misalnya Bapak, Ibu, anak-anak Mama nih misalnya lagi ngobrol. Iya, jadi kan gini ya, kita lagi fokus kan. Tiba-tiba entah kenapa cekrek gitu, pikiran kita tiba-tiba melayang, mengembara, entah kemana, mikirin apa aja, ya kan? Bisa apa aja deh, mau tiba-tiba ngebayangin, ntar di rumah makan apa ya, udah belanja ini belum ya, apa yang belum, gitu. Jadi nggak bisa fokus, pikiran kita tuh mengembara, istilahnya randomly aja gitu, mengembara kemana aja dan apa aja dalam berbagai situasi. Mau lagi ngomong, mau lagi nyetir, mau lagi makan, kita kan lagi fokus tuh, ya diajak ngomong nih, tiba-tiba oh ya, terus kayak daydream gitu, ini ya, jadi nggak fokus, pikiran kita terpecah-pecah gitu, ya kan? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Mari kita bahas. Oke, fenomena umum saat pikiran kita spontan beralih ke fokus yang lain secara acak. Ya, itu yang namanya mind wandering. Oke, bentuknya ada yang positif dan negatif. Terbagi atas beberapa klasifikasi. Yang pertama secara positif merupakan daydreaming, yang positif. Jadi kita bisa memikirkan sesuatu yang positif. Ya, sesuatu yang membuat pikiran kita tuh bisa yang klik apa gitu, ya kan? Positif ya. Oke. Terus udah gitu dia juga konstruktif. Jadi ada sesuatu yang membangun sifatnya, yang positif, memberikan solusi yang terbaik atas sesuatu hal. Nah, itu namanya daydreaming positif dan konstruktif. Kedua, negatifnya ada menimbulkan rasa kecemasan, takut gagal. Apalagi ya, rasa takut gagal, kecemasan dan teman-temannya. Ya, bisa juga rasa bersalah. Oke. Ketiga adalah kontrol perhatian yang buruk. Nah, ini kalau kita ya, tidak bisa memanfaatkan mind wandering dengan baik, ya nanti saya kasih tahu tips-tipsnya. Ya, kontrol perhatian yang buruk, dia misalnya gini. Contohnya kita lagi minum sesuatu yang memabukkan. Bisa kebayang nggak? Kalau kita minum alkohol berlebihan, apa kabar dunia? Itu bisa menimbulkan kontrol perhatian yang buruk. Ya, itu salah satunya aja, yang gampang-gampangnya, gitu ya. Oke, kalau tadi kan ada dampak positifnya ya dari mind wandering. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dan bantu memecahkan masalah secara spontan. Misalnya gini lagi, contoh, pada saat kita sedang presentasi, ya. Entah kenapa yang mestinya sampai ke huruf B gitu, tiba-tiba karena kita punya ide cemerlang, ya ini kita namanya mind wandering positif ya. Itu tuh bisa aja kita improvisasi gitu. Ya, misalnya sebuah contoh, bila mana Bapak punya rumah ukurannya 5x6, mungkin kita bisa bangun seperti ini, Pak. Tapi bisa jadi, Pak, kita bisa tambahkan gini nih, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang pop up aja gitu di kepala kita. Paham ya maksudnya? Jadi daydreamnya tuh yang positif, konstruktif gitu. Ide-idenya cemerlang.
kreativitas kita lebih terbangun. Nah, itu bisa juga ya. Oke. Kedua, bisa dikelola dengan teknik mindfulness. Jadi kalau kita ingin mengelola dengan bagus yang namanya mind wandering, ada beberapa tekniknya ya. Teknik mindfulness ya, sepertinya kita tuh bisa meningkatkan kesadaran akan pikiran kita ya, emosi kita ya. Lalu kita bisa juga latihan fokus ya. Ya bisa kontrol ya dengan cara apa? Teknik pernapasan misalnya gitu. Kan kalau kita ngomong, kita harus berlatih dong dengan pernapasan. Ya, nggak mungkin kalau kita ngomong dengan nggak pakai napas atau napasnya sekali, tapi kita ngomongnya panjang gitu. Ya, nggak mungkin ya. Lelah nggak sih ngomongnya ya. Jadi melatih mind wandering agar tetap positif adalah selain latihan dengan teknik mindfulness, kita juga ada teknik pernapasan ya. Jadi pikiran kita lebih tenang ya, lebih tenang, lebih fokus lah pokoknya. Lalu rest yang cukup. Oke. Kita nih punya mind wandering ya. Kalau kita pengen mengasah mind wandering kita menjadi lebih oke, ya, misalnya pada saat presentasi atau apa, biar semua orang lebih tertarik mau mendengarkan ya, dan akhirnya memutuskan satu hal yang positif atas presentasi kita gitu. Kita harus rest yang cukup. Kebayang nggak mau presentasi besok pagi, oke? Tapi kita tidurnya kurang, oke? Sebelum tidur masih sempat buka handphone, masih sempat nonton, masih sempat main HP dan lain sebagainya. Waktu tidur kita kurang. Akhirnya apa? Nggak maksimal. Ya. Pagi-paginya tuh atau besok paginya kita nggak merasakan bahwa semua dari kepala sampai ujung kaki tuh ngerasa nggak ada yang support gitu. Ya. Ada aja yang jadi lupa, ada aja yang tidak tersampaikan. Ya, makanya rest yang cukup. Oke, jangan kelelahan pokoknya ya, biar bisa konsentrasi. Oke, keempat, olahraga yang teratur. Nah, ini juga penting. Kalau kita olahraga yang teratur, kita bisa meningkatkan fungsi kognitif ya. Atau kalau kita bilang tuh kemampuan mental kita untuk menerima, mengolah dan pada akhirnya menyimpan informasi itu jauh lebih oke. Kita kan olahraga itu kan sehat kan badan kita kan. Wah, pikiran kita lebih cemerlang gitu kan. Wah, dengan berolahraga kayak kita nge-charge. Kepala kita tuh kayak nge-charge gitu. Oh iya, aduh capek fisik, tapi gila, gue punya ini nih, ide nih, bisa kayak gitu tuh. Ya, jadi olahraganya harus yang teratur ya. Pasti mengurangi stres juga. Oke, jadi bila mana mind wandering itu mengganggu, ya silahkan konsul dengan ahlinya. Pasti Anda punya masalah dengan mental. Oke, ya. Jadi sekarang semua tergantung pada kita. Jangan khawatir kalau tiba-tiba mind wandering itu hadir di kepala kita, kita segera kontrol, kita twist, ya jangan sampai negatif nih, ya kita keluarkan kreativitas kita melalui mind wandering, ya daydreaming positif, wah, konstruktif itu baru namanya keren, oke? Bapak Ibu, kita ngobrol lagi besok, anak-anak mama, ses, sampai besok ya, kita ketemu lagi ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Esofadil, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen beli rumah.